saat ini hasil pemilu telah diumumkan. Benar, Pak. Apa harapan Institut Hijau Indonesia ke depannya? Sebenarnya kita Bagaimana pandangan Kakak Ihi untuk calon kepala daerah yang belum aware isu-isu lingkungan? kita bisa lihat ya Mbak ya. Gimana cara melihat calon gubernur, bupati, wali kota yang peduli sama lingkungan? Banyak faktor ya yang harus kita pertimbangkan. Memberikan ruang-ruang khusus bagi orang muda untuk memberikan pandangan mereka. Halo teman family, jumpa lagi di podcast KPWRI bersama saya Nona, host podcast KPWRI. Teman family, hari ini saya ditemani oleh seorang mas ganteng, Mas Amal ya. Mas Amal, apa kabar Mas Amal? Ya, alhamdulillah Mbak Nona, baik. Mas Amal dari Institut Hijau Indonesia. Saya boleh membacakan sedikit CV singkat Mas ya? Boleh Mbak. Oke, jadi Mas Amal adalah seorang pemerhati lingkungan. Beliau adalah pekerja pada sektor sosial lingkungan hidup dengan latar belakang ilmu ekonomi dan pengalaman di beberapa lembaga kemanusiaan. Mengelola komunitas, project officer, fasilitator, dan penasehat bagi beberapa komunitas pemuda yang berkonsentrasi pada isu kesehatan, mental, dan pelibatan orang muda yang bermakna. Sejak tahun 2020 aktif mengikuti pelatihan demokrasi di lembaga non-pemerintah yang bergerak pada isu anti rasuah. Mengikuti beberapa pelatihan peningkatan skill fasilitasi bersama inspirit.org, betul? Benar. Menjadi konselor sebaya sejak tahun 2017 dan mendampingi anak-anak yang tinggal di lingkungan rawan narkoba. Tahun 2021 aktif menjadi mentor bagi remaja bersama BNN di Aceh. Sejak tahun 2022 aktif mengajak orang muda untuk menyusun gagasan kolektif menuju tahun 2050 dalam program yang saat ini sedang berlangsung. Di tahun 2023 telah sukses merilis sebuah data persepsi orang muda tentang Indonesia dan dunia hari ini dan masa depan. Mas Amal, ini bukan pertemuan pertama kita. Iya, benar Mbak. Pertemuan pertama kita saat itu Mas Amal audiensi ya ke KPU RI. Kalau tidak salah di debat keberapa ya Mas? Itu menjelang debat kelima. Menjelang debat kelima ya. Iya, Baik, menjelang debat kelima yang isunya lingkungan. Benar. Nah, Mas Amal ada beberapa pertanyaan di sini. Namun sebelum kita ke pertanyaan, kita mau kenalan dulu nih. Jadi Mas Amal ini teman pemilih dari Institut Hijau Indonesia atau IHI ya Mas ya. Boleh diceritakan nggak Mas? Kan tak kenal maka tak sayang nih. IHI itu bergerak di bidang apa? Apa yang sedang Mas Amal kerjakan sekarang? Oke Mbak Nona, singkatnya ya, Institut Hijau Indonesia ini adalah salah satu lembaga non-government organization yang bergerak pada isu pendidikan lingkungan hidup kepada kaula muda ya, yang usianya rentannya kurang lebih 16 sampai dengan 27 tahun. Gen Z? Gen Z ya, literally Gen Z sih, karena beberapa usianya sudah out of Gen Z kan, ada yang di milenial juga, cuman range-nya di umur 26-27 gitu. Iya. Nah, pada Institut Hijau Indonesia ini kita punya beberapa program sebenarnya Mbak Nona. Salah satunya itu Green Leadership Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 dan alhamdulillahnya hari ini kita udah ada sekitar 500 alumni yang sudah diwisudakan di 3 batch pertama, kedua dan ketiga. Nah, konsentrasi utama Institut Hijau Indonesia itu pada pelibatan orang muda yang bermakna, kemudian mendorong kontribusi pengaruh utamaan keadilan sosial dan ekologis pada orang muda yang kemudian mereka akan tampil di berbagai lingkungan mereka, baik itu lingkungan formal, non formal dan sebagainya. Nah, Institut Hijau Indonesia sendiri punya beberapa program sih Mbak. Di antaranya ada Green Youth Movement, itu pendidikan lingkungan hidup untuk teman-teman muda SMA. Kemudian ada juga Green Public Interest Lawyers yang konsentrasinya pada mendidik teman-teman muda, calon-calon lawyers, calon-calon pemakar hukum ini ya, kemudian memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis. Nah, yang terakhir itu ada 2 terakhir ya, ada Eco Soslab yang dimana program ini juga
menjadi wadah orang-orang muda untuk mencari tahu lebih dalam terkait laboratorium ekologi sosial yang ada di lingkungan mereka. Serta program terakhir yang kebetulan kita sedang akan bahas hari ini itu program Gerakan Indonesia dan Dunia 2050 yang kebetulan saya program officernya. Oke, nah kaitan dengan pemilu kalau tidak salah yang tadi kita sudah bahas ya Mas, sebelumnya kan pernah audiensi. Saat itu kalau tidak salah audiensinya tentang urgensi atensi calon pemimpin Indonesia terhadap lingkungan. Iya, benar Mbak. Dulu apa sih harapannya Mas? Ketika sebelum audiensi itu sebenarnya kita sudah melakukan banyak kegiatan ya Mbak ya. Kebetulan waktu itu kita sempat diskusi kaum muda di 12 kampus, 10 provinsi terkait tentang bagaimana perspektif dan pandangan mereka melihat situasi Indonesia dan dunia hari ini dan masa depan. Nah, dari proses panjang yang telah kita lakukan itu tentu banyak dinamika ya Mbak yang kita temui di lapangan. Salah satunya terkait bagaimana mereka menghadapi situasi yang sangat krusial, khususnya di lingkungan hidup. Banyak teman-teman muda menceritakan tentang bagaimana kawasan mereka itu tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut, kemudian kenaikan suhu bumi yang tidak teratur, cuaca iklim yang membuat banyak hal-hal itu terhambat di daerah mereka. Nah, akhirnya catatan-catatan itu kita kumpulkan, yang kemudian itu dirangkum menjadi 9 isu terkini gitu Mbak. 9 isu terkini itu kemudian kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan yang salah satunya itu KPU RI. Nah, harapannya apa? Menjelang debat-debat yang dilaksanakan sebelum Pilpres kemarin, kita berharap atensi para calon pemimpin kita itu terhadap isu yang dibahas oleh orang muda itu meningkat. Karena kita tahu ya 2024 ini jadi tahunnya anak muda dalam kontestasi 5 tahunan pesta demokrasi, di mana ada 65 juta anak muda hari ini di Indonesia yang usia 16 sampai 30 dan kurang lebih ada sekitar 106 juta orang muda yang ikut pemilu di tahun 2024 ini. Baik, lalu setelah debat dengan tema lingkungan selesai, apa sesuai harapan Mas? Kita melihat memang ada beberapa hal yang disebut ya di dalam debat kemarin. Salah satunya terkait bagaimana lingkungan hidup Indonesia ke depannya menjadi prioritas utama pembangunan gitu. Di mana para calon presiden dan wakil presiden ini berbicara tentang atensi terkait ekonomi hijau gitu ya, itu menjadi pembahasan dalam debat dan kita sangat bersyukur ternyata calon pemimpin sudah mulai memperhatikan itu. Namun ya harapannya lebih jauh lagi Mbak, kita berharap itu direalisasikan, jangan cuma diomongin kan? Ya. Sesuai janji ya, sesuai janji, baik. Baik, tadi kalau nggak salah apa Mas proyek terakhirnya? Proyek di Institut Hijau, itu ada Gerakan Indonesia dan Dunia 2050. Gerakan Indonesia dan Dunia 2050. Wah, sudah harus dipersiapkan dari sekarang ya Mas ya? Benar Mbak, karena kita bisa melihat ke belakang nih bagaimana founding father melihat 2100, 2020 gitu ya. Dan sebagai orang muda kita juga harus terpanggil untuk melihat puluhan tahun ke depan ini. Karena puluhan tahun ke depan itu dibentuk dari proses kegiatan kita hari ini Mbak. Nah kalau kita hari ini fokus untuk membangun bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih bijak, bangsa yang lebih lestari, maka di masa depan nggak menutup kemungkinan itu terjadi, gitu ya kan? Tapi kalau misalkan hari ini kita acuh tak acuh dengan situasi hari ini, mungkin saja nggak 2050, 2030 bangsa kita udah kocar-kacir gitu ya, karena ya teman-teman bisa ngerasain betapa panasnya bumi kita hari ini, betapa rusaknya ekosistem kita hari ini, yang itu menjadi tugas kita untuk kita perbaiki agar 2050 menjadi tahun yang mungkin menurut saya layak untuk dihuni di bumi gitu ya. Iya. Ancaman terbesar apa sih Mas yang kira-kira perlu digarisbawahi di sini, perlu jadi catatan bagi teman pemilih? Nah, dalam aspek lingkungan hidup ya Mbak. Dalam aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan hidup itu kita sedang menghadapi anomali cuaca yang sangat serius Mbak. Dimana ya mungkin teman-teman bisa melihat berbagai news belakangan ini ya. Dubai yang kota begitu maju, tapi bandaranya aja bisa banjir Mbak, ya kan? Kemudian Qatar juga gitu ya, di mana negara-negara ini sebenarnya negara maju yang kayaknya mereka nggak pernah takut bencana deh. Nah, tapi mereka dihadapkan oleh bencana yang sangat serius kali ini. Begitu juga dengan Jakarta, ancaman tenggelamnya Jakarta itu diprediksi oleh para ahli akan terjadi di tahun-tahun puluhan tahun mendatang gitu. Nah, bahkan kita diwacanakan pindah IKN kan, kita harus pindah ke IKN agar kita bisa selamat dari tenggelamnya Jakarta. Namun kalau saya lihat ya Mbak ya,
Hari ini bukan hanya Jakarta yang menghadapi itu. Dari perjalanan kita ke beberapa kampus diskusi dengan teman-teman muda, ada kota Demak, kota Pekalongan, dan kota Semarang, ternyata mereka sudah di bawah air, Mbak. Nah, ada beberapa kecamatan di sana dari hasil cerita teman-teman muda yang kita ajak diskusi ketika roadshow kampus kemarin, mereka menceritakan bahwa pantainya udah nggak ada lagi. Yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu mereka bisa masih main di pantai, tapi hari ini air sudah di depan pintu rumah. Nah, itu sangat serius. Dan bahkan kemarin kita tahu ya ada prediksi tentang mungkin akan muncul lagi teluk yang ada di Jawa Tengah itu, yang dulunya itu sempat ada kemudian jadi daratan. Nah, sekarang mungkin akan muncul lagi teluk di daerah Pekalongan itu ya kalau nggak salah saya. Nah, itu sebenarnya sudah diceritakan oleh teman-teman ini dari tahun-tahun yang lalu. Tapi ya mungkin karena tidak menjadi atensi publik, ya itu belum menjadi rencana yang serius pemerintah gitu ya Pak ya. Iya, menarik sekali bahasannya. Baik teman pemilih, kita masih ada beberapa segmen ke depan yang kita akan membahas isu lingkungan berkaitan dengan kepemiluan. Benar sekali. Oleh karena itu jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPWRI. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus setia bergabung di podcast KPWRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya. Baik, kita kembali lagi bersama Mas Amal di studio podcast KPWRI. Mas Amal, buat teman pemilih yang baru bergabung, Mas Amal berasal dari IHI, Institut Hijau Indonesia. Nah, Mas Amal, saat ini hasil pemilu telah diumumkan. Benar, Pak. Apa harapan Institut Hijau Indonesia ke depannya? Sebenarnya kita berangkat dari spirit kita ya, mendorong nilai-nilai kesadaran terkait keadilan sosial dan ekologis di banyak wilayah khususnya di Indonesia. Nah, kita sebenarnya ingin berharap dari hasil pemilu yang sudah ada ini, siapapun pemimpinnya nanti, siapapun presidennya nanti gitu. Nah, tentu kebutuhan-kebutuhan akan hadirnya nilai-nilai keadilan baik itu di sektor sosial ataupun sektor ekologi itu bisa diwujudkan secara gamblang dan jelas gitu. Nah, jadi kita berharap juga ke depan pemerintah juga bisa mengakomodir suara teman-teman muda yang hari ini kita banyak lihat betapa banyak berseliweran isu lingkungan hidup yang dibicarakan oleh orang muda. Nah, suara-suara itu harusnya bisa diakomodir oleh pemerintah yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan nantinya, dengan harapan orang muda bisa dilibatkan secara bermakna baik dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, ataupun nanti dalam hal penindakan hukum. Karena kita berharap hadirnya orang muda di dalam lingkungan pemerintah bisa mewarnai nilai-nilai yang selama ini kita suarakan di lapangan, dan kemudian suara-suara itu yang tidak sampai kepada telinga publik gitu ya, kita bisa mengakomodir itu menjadi sebuah narasi utama yang kemudian bisa terwujudnya bumi yang layak huni, sehat, dan nantinya tentu dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang berperspektif keadilan sosial dan ekologis ini pun kita berharap kecurigaan atau kekhawatiran terkait masa depan itu dari orang muda bisa mulai hilang gitu. Karena hari ini banyak orang-orang parno, Mbak. Kalau kita lihat ya, orang parno kenapa? Keluar itu mereka takut panas, terbakar dan sebagainya. Kemudian mereka membayangkan 5 tahun lagi kalau bumi ini makin panas, apakah saya masih bisa hidup gitu ya. Kemudian apalagi orang yang tinggal di pesisir, mata pencahariannya bisa hilang gitu. Apalagi mereka yang hari ini, Mbak, fakta uniknya ya kan, kalau saya itu kan orang Sumatera nih, Mbak. Sumatera itu kan kebanyakan sektor bisnisnya itu pertanian. Nah, kekhawatiran orang-orang itu melihat terkait bisa nggak ya ketika nanti bukan pekan ya, ketika periode penanaman selanjutnya, apakah padi saya bisa panen gitu, apakah tumbuhan-tumbuhan yang menjadi basis pertanian saya bisa dipanen gitu. Karena perubahan iklim hari ini sangat serius bagi mereka masyarakat kecil. Mungkin kalau kita yang tinggal di Jakarta, kita nggak ngerasain nih tidak bisa panennya beras gitu. Kenaikan beras 1.000-2.000 bagi kita mungkin nggak akan terasa banget. Tapi bagi mereka yang ada di desa, mereka gagal panen 1 hektar, gagal panen 2 hektar, itu kerasa banget, Mbak. Dan kemarin tuh di Lebaran kemarin nih kita bisa melihat fenomena
kenaikan harga dan sebagainya akibat kelangkaan yang disebabkan oleh El Nino. Kalau kata pemerintah gitu katanya akibat El Nino. El Nino itu adalah salah satu anomali cuaca, anomali iklim yang disebabkan oleh yaitu perubahan iklim gitu. Perubahan iklim siapa yang menyebabkan? Ya tentunya kita-kita lagi. Nah tentu ini perlu didorong melalui regulasi-regulasi yang ada, dan lahirnya pemimpin baru harus membuka perspektif dan cakrawala pemikiran baru terkait regulasi-regulasi yang akan terbit nantinya. Ya. Oke, itu untuk hasil pemilu kemarin, menanggapi hasil pemilu di ini ya, di Februari kemarin. Kalau untuk pilkada, kan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pilkada. Kita akan bertemu dengan pilkada ini, Mas. Di bulan November tahun ini. Nah, apakah ada harapan tertentu Institut Hijau Indonesia? Kalau kita di Institut Hijau Indonesia sebenarnya concern menciptakan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki perspektif keadilan sosial ekologis ini, salah satunya dengan mendorong teman-teman muda ini terjun dalam kontestasi politik, tidak hanya sebagai calon tapi juga sebagai pemantau, sebagai kritikus dan sebagainya, sehingga dengan adanya hadir orang-orang muda memberikan wawasan baru, wawasan terkini gitu ya, munculnya satu perspektif baru bagi pemerintahan juga. Nah kita juga berharap KPU sendiri ini bisa memberikan semacam dorongan gitu kepada KPU daerah terkait tata seleksi calon pemimpin yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis juga dong. Nah tentunya seperti calon kepala daerah nantinya itu mereka harus terscreening nih, mereka tidak punya catatan-catatan buruk terkait kepemimpinan mereka ataupun terkait bisnis-bisnis mereka sebelum mencalonkan sebagai calon kepala daerah yang merusak lingkungan. Dan tentunya kita juga harus memilih calon pemimpin yang anti korupsi, Mbak. Karena hari ini data korupsi lingkungan Indonesia itu udah sangat berat ya, Mbak ya. Kita tahu beberapa waktu lalu ada fenomena-fenomena korupsi di sektor lingkungan yang merugikan negara ratusan triliun rupiah gitu ya. Kemudian jauh sebelum itu kita juga melihat korupsi di sektor sumber daya alam yang itu mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar juga. Kemudian bagaimana kejadian-kejadian dari dampak penggerusan lingkungan hidup itu banjir, kemudian longsor dan sebagainya, yang itu sebenarnya kalau kita hitung dari biaya pengerukan dengan biaya perbaikan, besaran biaya perbaikan. Nah, pemerintah ke depannya harus memperhatikan isu tersebut gitu, sehingga kerugian negara dalam memperbaiki bencana atau memitigasi bencana itu lebih rendah resikonya. Kita harus berkaca ke negara-negara maju nih, Mbak, negara-negara di Eropa. Mereka udah mulai menerapkan green economy, menerapkan green sustainability dan sebagainya, menerapkan green innovation untuk sektor-sektor teknologi, sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan ini dapat meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan. Karena kita hari ini tahu ya, Mbak ya, di Indonesia kita udah punya sumber daya panel surya yang besar itu yang di Jawa Barat. Nah, kemudian kita juga punya sumber daya alam geotermal yang besar. Nah, harusnya kita sudah bisa mulai menghentikan yang namanya sektor-sektor yang merusak alam tadi kayak batu bara dan sebagainya. Nah, itu tentu berangkat dari regulasi pemerintah, perizinan dari pemerintah. Ketika pemerintah aware terhadap isu lingkungan, saya rasa ini nggak ada lagi nanti, Mbak. Dan kemudian harapan kita di pilkada nanti keterlibatan orang muda harus secara bermakna. Mungkin dari KPU memberikan ruang khusus bagi orang muda menjadi panelis-panelis di daerah gitu. Memberikan ruang-ruang khusus bagi orang muda untuk memberikan pandangan mereka menjelang hari pemungutan suara. Memberikan orang muda ruang untuk mereka berkontribusi dalam mensosialisasikan dan sebagainya. Karena ketika kita ingin mengajak orang muda untuk memilih, tentunya aktor yang harus dikedepankan itulah orang muda. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami dari teman pemilih. Terima kasih teman pemilih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang masuk ini, Mas Amal. Yang pertama dari teman pemilih Didi Aprilianto. Terima kasih Mas Didi Aprilianto sudah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya demikian, bagaimana pandangan Kakak Ihi untuk calon kepala daerah yang belum aware isu-isu lingkungan? Oke, kita bisa lihat ya, Mbak ya, betapa banyak daerah yang menjadi sektor eksploitasi sumber daya alam. Nah, dalam hal mendorong awareness itu tentu kita harus melihat track recordnya. Kalau track recordnya baik gitu, tentu kedepannya
ada kemungkinan dia baik. Tapi kalau track record sebelumnya dia sudah mulai, kita bisa lihat nih ya dari perjalanan kepemimpinan 5 tahun atau 10 tahun ke belakangnya. Mendorong awareness itu tentu bisa dilakukan dengan cara kita mengkritisi, kemudian mendorong keterlibatan orang muda secara bermakna, melibatkan sektor-sektor seperti masyarakat adat, perempuan, disabilitas, orang-orang muda, nelayan, petani dan sebagainya dalam perumusan kebijakan. Karena ketika kebijakan itu muncul, yang nanti menjadi korban bukan pemerintah, tapi yang menjadi korban masyarakat kecil. Nah, sehingga ketika kita ingin meminimalisir terjadinya korban nantinya, maka pemerintah harus melibatkan mereka secara bermakna dalam penyusunan regulasi ataupun dalam mendorong kebijakan-kebijakan tertentu di sektor kabupaten kota ataupun di sektor provinsi. Sehingga ketika pilkada nantinya, teman-teman muda di seluruh Indonesia, petani, nelayan yang selama ini merasakan betapa ketidakadilan secara ekologis gitu ya ataupun secara sosial terjadi di kalangan teman-teman, dan di pilkada kali ini adalah waktunya kita melakukan semacam revolusi gitu ya Mbak ya. Memilih pemimpin yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis, yang ramah terhadap lingkungan, yang mereka juga selama ini punya track record yang baik dalam merumuskan kebijakan, tidak korupsi ya tentu, karena korupsi ini menjadi ladangnya kehancuran bangsa Mbak. Karena banyak negara-negara yang menerapkan hukum korupsi yang berat, korupsinya terbukti turun gitu. Nah, di Indonesia mungkin satu semacam hal ini juga harus direplikasi di Indonesia. Kayak misalkan menerapkan hukuman berat kepada korupsi, narapidana koruptor dan sebagainya. Sehingga nanti di masa depan di tahun 2050 seperti yang kita inginkan, kita bisa hidup di bumi Indonesia yang adil, lestari, layak huni, dan tentunya masa depan yang cerah akan menunggu kita gitu Mbak sebagai generasi muda. Baik, ini ada pertanyaan kedua Mas Amal dari teman pemilih Satelit Demokrasi ya. Terima kasih ya Kakak sudah mengirimkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah ini mau minta tips dari Mas Amal ya. Gimana cara melihat calon gubernur, bupati, wali kota yang peduli sama lingkungan? Sebenarnya banyak faktor ya yang harus kita pertimbangkan dalam melihat ini. Banyak indikator-indikator yang perlu kita ukur. Salah satunya tadi track recordnya Mbak. Ya. Nah, karena ketika track record itu adalah hal paling sederhana yang harus kita lihat. Jangan sampai gini, saya tuh punya pengalaman yang sangat unik ya di pemilu tahun ini gitu. Nah, di pemilu presiden kemarin kan, kalau presidennya kan cuma 3 calon nih. Tapi kalau DPR-nya tuh banyak banget Mbak. Banyak. Saking banyaknya saya nggak kenal. Saking banyaknya nggak kenal. Iya asli. Saya mau cari nih calon yang saya kenal gitu kan. Saya harus baca satu-satu dulu namanya gitu kan, sampai bawah sudut banget. Lah terkait dengan itu nih Mbak ya, kalau calonnya banyak, jangankan visi misinya, namanya aja kita nggak ingat gitu. Nah, apalagi kita mau cari track recordnya kan nggak mungkin ya. Kalau dalam bilik suara itu kita googling dulu, kan nggak boleh bawa HP. Bener. Nah, jadi pengalaman unik saya itu kemarin ketika mau melihat calon DPR ini. Wah, ini gimana caranya ya kita milih? Kita nggak tahu siapa beliau ini, kemudian track recordnya gimana. Akhirnya teman-teman cerita tuh ke saya, ya udah sih saya pilih aja terserah, yang ada yang bilang yang paling ganteng lah, ada yang bilang yang paling cantik lah, ada yang melihat namanya yang paling unik gitu kan. Nah, ini fenomena-fenomena baru sebenarnya dalam kontestasi politik di Indonesia. Nah, dalam memilih calon nanti, indikator-indikator itu perlu diperhatikan. Nah, mungkin kalau pilkada nggak akan seramai DPR ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin kalau ada 3 atau 4 calon, di-riset dulu calonnya. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Mumung 140. Terima kasih ya Kak Mumung 140 sudah mengirimkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih penting Mas Amal, pembangunan daerah atau terjaganya ekosistem alam? Sebenarnya dalam proses kita hidup di bumi itu harus balance Mbak. Kenapa saya bilang keadilan sosial dan keadilan ekologis? Kenapa nggak saya bilang keadilan ekonomi saja gitu kan? Nah, tentu kita harus melihat dari mana kita berasal, benar Mbak? Ya. Nah, manusia itu kan terdiri dari unsur tanah, api, air dan sebagainya. Bahkan kita nggak usah ngomong jauh tentang alam. Kita sendiri adalah unsur alam, gitu ya kan? Ya. Nah, kemudian ketika alam ini terjaga, saya yakin sosial kita akan baik. Kenapa Mbak? Pertama,
kerusakan alam itu akan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, satu. Kerusakan alam akan membuat kehancuran demokrasi. Kemudian kerusakan alam juga akan membuat politik kita kacau dan sebagainya. Ya kita bisa melihat nih, kalau teman-teman bayangkan ya, ketika ekonominya membaik, sosialnya membaik, demokrasinya membaik, tapi alamnya memburuk. Salah satu hal yang paling sederhana yang bisa kita rasakan adalah kita nggak nyaman hidup gitu. Ya let's say Jakarta, ekonomi Jakarta tumbuh pesat. Saya yakin ekonomi Jakarta tumbuh pesat. Demografi Jakarta semakin hari semakin padat kan, orang-orang setelah mudik balik nambah lagi gitu. Nah kemudian secara sosial juga kita di Jakarta nggak ada masalah sosial yang bermakna gitu ya, yang harus benar-benar menjadi atensi publik. Tapi apa yang menjadi masalah kita di sini ada? Masalah kita di sini adalah panasnya udara Jakarta, kenaikan polusi, kenaikan suhu udara. Nah kemudian kalau kita mungkin yang tinggal di Menteng atau yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu nggak jadi masalah besar bagi kenaikan permukaan air laut. Tapi perlu kita sadari, bandara itu dekat pantai gitu kan. Kemudian ketika transaksi bisnis besar-besaran itu melalui laut gitu. Coba bayangkan kalau pantai utara Jakarta ini tenggelam. Nah itu salah satu alasan kenapa ada usulan pemindahan ibu kota ke IKN. Itu salah satunya khawatirnya pantai Jakarta tenggelam. Nah itu pada akhirnya ketika kita menghadapi bencana alam ini, ekonomi kita akan hancur. Nah kemudian secara sosial kita juga akan kehilangan banyak keluarga dan sebagainya. Nah maka dari itu ketika pertanyaan terkait mana penting peningkatan sosial atau ekonomi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, saya rasa yang penting kita sadari adalah lingkungan hidup. Karena ada satu quotes keren nih Mbak, saya lupa dari siapa. Nah ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah secara sederhana kita perlu melihat juga, yang butuh dengan alam itu kita, alam gak butuh kita. Karena berjuta-juta tahun sebelum kita ada, alam ini hidup dengan baik-baik saja. Namun ketika manusia datang dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, kemudahan-kemudahan yang diciptakan gitu ya, hingga mengeksploitasi alam besar-besaran, dan bahkan sampai hari ini alam masih bertahan gitu. Nah maka dari itu penting kita menyadari bagaimana hadirnya kita sebagai mitra untuk memperbaiki kerusakan alam ini, dan hadirnya kita sebagai orang-orang yang menciptakan alam yang lebih baik untuk generasi kita, generasi anak kita, generasi cucu kita di masa yang akan datang. Wow, menarik banget ini Mas Amal. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Iya, Mbak. Apa pesan Mas Amal untuk teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita? Sederhananya, kalau kita sebagai orang muda, kita harus menyadari potensi dan populasi kita sangat besar. Dan masa depan Indonesia ada di tangan kita. Hari ini Mbak, ini mungkin saya cerita sedikit ya Mbak ya. Bagaimana pola pemilih pemula hari ini menentukan pilihan mereka. Tidak ada bedanya dengan teman-teman yang ada di kawasan Asia mungkin ya. Secara global, orang muda hari ini menentukan pilihannya dari sosial media Mbak. Sosmed ya. Sosmed. Nah, apapun FYP-nya yaitu yang akan diikuti kan pada akhirnya kan. Nah maka yang harus teman-teman muda sadari adalah hari ini kita jangan sampai dijadikan sebagai alat dalam berbagai hal. Nggak cuma politik, mungkin sekarang orang-orang melihat orang muda dengan populasi yang sangat besar. Tapi kita di masa post-truth ini melihat informasi itu sebagai sesuatu yang mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu orang mencari informasi itu sulit. Tapi bagi kita hari ini, informasi itu sangat mudah masuk. Nah, hari ini kita menghadapi situasi kelebihan informasi, Mbak, bukan kekurangan informasi. Nah, bagaimana orang muda bisa menyaring informasi tersebut? Nah, ini fenomena bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di Thailand, di Filipina, terjadi di negara-negara Asia Timur lainnya gitu. Fenomena global begitu ya Mas ya? Fenomena global. Nah, di mana fenomena ini tidak bisa kita hindari. Teman-teman semua punya platform media. Jadikan platform media itu sebagai sarana untuk mengkampanyekan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik tentang bagaimana kita harus menentukan pilihan kita pada pilkada nantinya, bagaimana kita harus melihat masa depan Indonesia. Dan tentunya ketika kita akan memilih, pastikan teman-teman percaya
dengan apa yang teman-teman pilih. Jangan percaya dengan apa yang orang tentukan gitu. Karena hari ini Mbak, fenomena politik uang itu sangat merajalela. Di mana-mana terjadi. Tapi ya pada akhirnya karena mungkin orang-orang ya salah satunya kita tidak bisa menyalahkan juga yang menerima gitu, karena mungkin orang yang menerima belum makan 3 hari gitu. Nah itu situasi yang memang kita nggak bisa hindari. Nah teman-teman sebagai pemilih pemula dimanapun teman-teman berada, teman-teman harus berpikir ketika akan mengambil apa yang diberikan oleh para pelaku politik uang ini. Karena 100.000, 200.000, 300.000 itu yang akan menentukan masa depan teman-teman. Bayangkan 300.000 yang Anda terima akan menghilangkan garis pantai yang selama ini menjadi tempat wisata Anda. 100.000, 200.000 yang akan Anda terima akan menghilangkan mata pencarian Anda. Investasi yang masuk mungkin tidak memperhatikan nilai-nilai Anda gitu ya, nilai-nilai sosial Anda. Karena apa? Anda memilih pemimpin yang salah. Maka hari ini tentukan pilihan Anda pada pilkada nanti, pemimpin yang memiliki perspektif keadilan sosial dan keadilan ekologis agar masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan masa depan generasi kita di bumi bisa terselamatkan. Nice, keren Mas Amal. Terima kasih Mas Amal sudah hadir di studio podcast dan sharing dengan teman pemilih. Terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Kita pamit dulu ya Mas, kita pamit diri dulu. Terima kasih teman pemilih dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa, bye. Terima kasih Mas Amal. Terima kasih Mbak Nona.